Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa di ruang virtual kali ini untuk melakukan presentasi. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Tauhid dan Ilmu Akhlak, Dr. Haji Maslani MAG dan Dr. Haji Buhori MAG. Dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai landasan teologi dan aliran dan teori ilmu akhlak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sophia Regista sebagai moderator. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Oktaviani Nanda, ada Ratu Tiara, ada Rena Hairanisa, ada Satika, saya sendiri Sophia Regista, Sri Puji dan Jahra Nabila. Di next. Materi yang pertama mengenai dalil Al-Quran dan hadis mengenai akhlak yang akan disampaikan oleh Saudari Oktaviani Nanda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang dalil Al-Quran dan hadis tentang akhlak. Yang pertama itu ada dalil Al-Quran, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Yang kedua itu ada surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 153. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang selanjutnya ada dalil hadis. Yang pertama itu ada perintah memiliki akhlak yang baik. Dari Abu Dzar, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua itu ada keutamaan memiliki akhlak yang baik. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Oktaviani Nanda yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, ada penyampaian materi mengenai aliran dan teori tentang akhlak. Boleh di next. Nah, yang pertama ada aliran naturalisme yang akan disampaikan oleh Saudari Rena Hairanisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Naturalisme merupakan teori yang menerima natur atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah naturalisme adalah sebaliknya dari istilah supranaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada wujud di atas atau di luar alam. Menurut Harold Hartitus et al. 1984. Naturalisme ini lahir pada abad ke-17 dan mengalami perkembangan pada abad ke-18. Naturalisme dalam penerapan aliran pembelajaran atau pendidikan
mengajarkan bahwa guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Dimensi utama dan pertama dari pemikiran aliran naturalisme di bidang pendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Manusia diciptakan dan ditempatkan di atas semua makhluk karena kemampuannya dalam berpikir. Peserta didik harus dipersiapkan kepada dan untuk Tuhan. Untuk itu, pendidikan yang signifikan dengan pandangan adalah pendidikan ketuhanan, budi pekerti, dan intelektual. Pendidikan tidak hanya sebatas untuk pendidikan seorang mau belajar, melainkan juga untuk menjadi itu pendidikan bagi penganut paham naturalis perlu dimulai sejak jauh hari sebelum proses pendidikan dilaksanakan. Sekolah merupakan dasar utama keberadaan aliran naturalisme dalam pembelajarannya karena belajar merupakan sesuatu yang natural. Oleh karena itu, fakta bahwa hal itu memerlukan pengajar. Paham naturalisme memandang guru tidak mengajar subjek melainkan mengajar murid. Next slide. Nah, ada 5 tujuan pendidikan menurut paham naturalisme yang sangat terkenal. Kelima tujuan kebutuhan hidup, yang ketiga peningkatan anak didik, yang keempat pemeliharaan hubungan sosial dan politik, dan yang terakhir menikmati waktu luang. Mungkin cukup sekian yang materi dapat saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Rena Hoirunisa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, ada aliran hedonisme yang akan disampaikan oleh Saudari Sartika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran hedonisme. Kata hedonisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu hedon, yang berarti kesenangan. Hedonisme sendiri dapat diartikan sebagai pandangan hidup seseorang atau merupakan ideologi yang kemudian diwujudkan dalam bentuk gaya hidup dan memiliki tujuan utama untuk menikmati serta merasakan kebahagiaan pribadi ketika menjalani hidup. Hedonisme dapat berakhir positif, tetapi juga dapat berakhir negatif pada kehidupan orang-orang yang menganut pandangan hedonisme maupun keadaan lingkungan sekitar. Berikut ada ciri-ciri gaya hidup hedonisme. Yang pertama, orang yang memiliki gaya hidup hedon itu memiliki pandangan bahwa tujuan utama dalam hidupnya adalah untuk kenikmatan serta kesenangan pribadinya saja. Yang kedua, orang dengan gaya hidup hedon tidak memedulikan kepentingan serta kebahagiaan orang lain, sehingga orang tersebut menjadi pribadi yang egois. Yang ketiga, tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah ia miliki. Dan yang keempat, selalu melihat orang lain berdasarkan harta kekayaannya dan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, berikut ada contoh gaya hidup hedonisme. Yang pertama itu contohnya memiliki sifat gemar belanja. Nah, sebelumnya ciri-ciri orang yang memiliki gaya hidup hedon ini memiliki pandangan bahwa kesenangan lebih penting dibandingkan dengan kebutuhannya. Jadi beberapa orang yang memiliki sifat gemar belanja akhirnya hanya membuang-buang uang untuk barang yang tidak terlalu penting dan telah ia beli itu. Yang kedua itu mentraktir teman dengan uang hasil berhutang. Sebenarnya mentraktir teman itu boleh-boleh saja, tetapi perlu diperhatikan pula apabila orang tersebut mentraktir temannya menggunakan uang hasil dari dia berhutang kepada orang lain, maka traktirannya tersebut merupakan bentuk dari gaya hidup hedonisme. Karena orang itu sebenarnya tidak mampu untuk mentraktir orang lain dan harus membuatnya berhutang. Yang ketiga itu memilih makanan enak setiap saat. Apabila seseorang terlalu memilih-milih makanan dan hanya ingin mengonsumsi makanan enak setiap saat, maka hal tersebut merupakan salah satu contoh dari gaya hidup hedonisme. Selanjutnya ada dampak dari gaya hidup hedonisme. Yang pertama itu individualisme atau sering menyendiri merupakan dampak pertama yang diberikan oleh gaya hidup hedonisme. Selain sering menyendiri, seseorang yang menganut gaya hidup hedon
juga menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain. Yang kedua itu sifat boros. Nah, dampak satu ini berkesinambungan dengan dampak sifat konsumtif. Ketika seseorang memiliki sifat konsumtif, tentu saja ia akan menjadi boros karena orang tersebut akan membeli barang maupun hal-hal yang tidak terlalu penting dan mengedepankan keinginannya daripada kebutuhannya. Yang ketiga itu tidak bertanggung jawab. Orang yang memiliki gaya hidup hedon ini juga memiliki sifat tidak bertanggung jawab karena orang tersebut hanya fokus pada dirinya sendiri, sehingga menjadi orang yang memiliki sifat kurang bertanggung jawab. Yang keempat itu egois. Dampak ketiga ini merupakan buntut dari individualisme seperti yang sebelumnya ya. Orang yang memiliki gaya hidup hedon akan cenderung memiliki sifat individualis serta mementingkan dirinya sendiri atau bersifat egois. Selanjutnya itu sifat pemalas. Nah, orang yang terlanjur terjerumus dalam hidup hedon umumnya memiliki sifat pemalas karena ia menjadi tidak menghargai waktu dan hanya fokus pada hal-hal yang dapat membuatnya merasa senang saja. Dan yang terakhir itu ada konsumtif. Nah, orang yang konsumtif umumnya berpendapat bahwa dengan membelanjakan uangnya, maka ia akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, ia akan terus membeli sesuatu dan menghambur-hamburkan uangnya. Selanjutnya, ada tips melepaskan diri dari sifat hedonisme. Nah, untuk dapat menghindar dan melepaskan diri apabila sudah terlanjur, kita dapat mengikuti tips-tips sebagai berikut. Yang pertama itu mensyukuri apapun yang telah dimiliki. Nah, khususnya pada hal yang telah kita miliki seperti rumah untuk tempat bernaung, hingga keluarga yang selalu ada dan setiap menemani. Yang kedua itu lebih selektif memilih teman. Nah, ketika ingin melepaskan diri dari gaya hidup hedon ini, maka orang tersebut perlu lebih memperhatikan pula gaya hidup teman di sekelilingnya. Karena tentu lebih mudah untuk berubah ketika lingkungan sekitar mendukung perubahan dan menerima perubahan tersebut. Yang ketiga itu hidup sederhana, dengan cara memanfaatkan barang yang kita miliki dengan maksimal dan lebih memikirkan ketika berbelanja sesuatu hal. Dan yang terakhir itu menentukan prioritas. Tentukanlah prioritas dalam hidup agar lebih mudah memilih mana yang penting dan mana yang tidak, mana yang ingin didapatkan hanya untuk kesenangan dan mana yang didapatkan untuk kebutuhan saja. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suri Sartika yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada aliran dan teori utilitarisme yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Utilitarianisme dalam bahasa Latin disebut utilis, yang berarti bermanfaat atau kegunaan. Aliran utilitarianisme ini menyatakan bahwa yang baik adalah yang berguna atau utility, yaitu kegunaan. Aliran ini tuh dicetuskan oleh filosof Inggris yaitu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Adapun pengertian beberapa ahli gitu ya. Yang pertama ada Salam pada tahun 1997. Utilitarianisme ini secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu utilitas yang arti useful, berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Yang kedua ada dari Mangunharjo pada tahun 2000. Secara terminologi dapat diartikan bahwa utilitarianisme itu yaitu suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik ialah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau yang buruk ialah yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, dan merugikan. Jadi, menurut paham ini, yang baik adalah yang bermanfaat hasilnya, sedangkan yang buruk adalah hasilnya yang tidak bermanfaat. Nah, manfaat yang dimaksudkan ini adalah kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya manusia dari segi jumlah ataupun nilai. Jadi, maksudnya itu adalah agar manusia dapat mencari kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sesama manusia atau semua makhluk yang memiliki perasaan. Dampak dari teori ini gitu ada dua, yaitu yang pertama kebahagiaan dan yang kedua adalah tidak ada diskriminasi, karena paham ini tuh lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri gitu. Jadi
tujuan utamanya telah menciptakan kebahagiaan bagi banyak orang dan mementingkan orang lain gitu daripada kita sendiri. Contohnya itu, yang pertama adalah seseorang gitu ya mengumpulkan dana dari para pejalan kaki untuk membantu orang yang tidak mampu. Yang kedua ada kayak relawan yang membuka dana bantuan gitu untuk yang terkena bencana, terkena musibah kayak gitu. Jadi itu tujuannya untuk membuat bahagia banyak orang lain gitu kayak gitu. Mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya ada teori etika idealisme yang akan disampaikan oleh Sri Puji. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Saya akan membawakan materi mengenai aliran etika idealisme. Aliran etika idealisme merupakan sebagian besar sistem serta aliran kefilsafatan yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang besar antara yang satu dengan yang lainnya. Ciri pengenal umum yang menunjukkan kesamaan adalah semuanya mengajarkan tentang pentingnya jiwa. Menurut idealisme itu sendiri, manusia pada dasarnya merupakan makhluk rohani yang paham akan memandang tinggi terhadap manusia dan biasanya menunjukkan rautan-rautan humanistik. Karena di dalam idealisme sendiri itu terdapat perbedaan-perbedaan, maka ditinjau dari sudut pandang etika juga tidak merupakan kesatuan. Dalam hal ini, terdapat pengelompokan-pengelompokan yang didasarkan atas tujuan yang hendak dicapai, dan perbedaan dalam kemampuan rohani yang diutamakan di antaranya. Yang pertama ada idealisme rasionalistik. Orang yang berbicara tentang etika ini, bila diterima pendirian bahwa dengan menggunakan pikiran atau akal, berusaha mengenal norma-norma manusia bagi perilakunya. Dan demikian dapat sampai pada pemahaman tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Etika ini juga memberikan gambaran-gambaran seolah tujuan yang ditetapkan diperoleh secara akali, padahal dalam kenyataannya itu dapat diperoleh hal yang lain. Bahkan dalam praktiknya, biasanya tujuan yang ditetapkan berupa manfaat, kebahagiaan, atau kenikmatan. Sehingga etika ini bermuara pada utilitarisme, eudenisme, atau hedonisme. Lalu ada idealisme estetik. Aliran ini berusaha mendekatkan perbuatan susila pada seni. Pada penganut idealisme ini, orang-orangnya sangat menghargai seni, khususnya keindahan, dan menganggap semua pemberian bentuk estetik sebagai hal yang sangat penting. Jadi dalam idealisme ini, apresiasi itu sangatlah hal yang penting. Tapi ciri pengenal estetisme adalah pendirinya bahwa kehidupan manusia dipandang sebagai karya seni. Pada umumnya, estetisme itu mewakili pendapat bahwa manusia itu serba selaras. Estetik ini juga mengajarkan bahwa bentuk yang selaras pada hal yang lain. Tetapi untuk mengerjakannya harus dilandasi dengan motif-motif yang tidak sesuai dengan ajaran ini. Etika ini dalam kenyataannya sering mudah berubah menjadi eudenisme atau bahkan hedonisme dengan segala keberatan yang melekat pada aliran-aliran ini. Lalu ada idealisme etika. Aliran ini mengakui adanya lingkungan norma-norma moral yang berlaku bagi manusia dan yang menuntut manusia untuk mewujudkannya. Dan perwujudan itu hanya dapat terjadi dengan kerja keras serta pengorbanan dan karenanya hanya sebagian yang berhasil. Tapi usaha yang sungguh-sungguh sudah memberikan makna dan isi kehidupan. Karena yang utama menurut aliran ini itu adalah usaha. Jadi bagaimanapun hasilnya yang penting udah ada usahanya gitu. Jika ditinjau dari segi etika, dalam bentuk idealisme ini mempunyai yang paling sedikit. Lalu yang terakhir ada tradisionalisme. Nah, tradisionalisme berasal dari kata tradition, yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Menurut aliran ini, sesuatu yang susila atau tidak susila dinilai dari segi kebiasaan atau adat istiadatnya yang berlaku pada masyarakat. Nah, proses terjadi tradisi itu sendiri ada beberapa jalan, diantaranya karena faktor kebutuhan, atau secara kebetulan, atau
berpangkal pada doging. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya, baik, terima kasih pada Sri Puji. Selanjutnya ada aliran etika vitalisme yang akan disampaikan oleh Saudari Zahra Nabila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Jadi sebelumnya izin off cam karena kamera tidak mendukung. Di sini saya akan menjelaskan aliran etika vitalisme atau base of power. Perbuatan baik menurut aliran ini atau aliran etika vitalisme adalah orang yang kuat atau dapat memaksakan dan menekankan kehendaknya. Jadi aliran ini tuh adalah berlaku dan ditaati oleh orang-orang yang lemah. Jadi manusia kan hendaknya mempunyai daya hidup atau vitalita untuk menguasai dunia dan keselamatan manusia tergantung daya hidupnya. Aliran ini juga berusaha untuk mengembangkan salah satu kekuatan naluri dalam diri manusia, yaitu insting berjuang atau combative instinct. Aliran ini merupakan bantahan terhadap aliran naturalisme yang telah dijelaskan oleh Saudari Rena. Sebab menurut paham vitalisme ini, yang menjadi ukuran baik atau buruk itu bukan alam, tetapi vitae, atau artinya adalah hidup, atau juga bisa disebut dengan yang sangat diperlukan untuk hidup. Aliran ini juga terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama adalah vitalisme pesimistis atau negatif vitalistis, atau vitalisme optimistis. Kelompok pertama terkenal dengan ungkapan atau sering dibilang atau bisa dibilang homo homini lupus, atau artinya adalah manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Sedangkan menurut aliran kedua atau bisa disebut dengan perang adalah halal, yang dimaksud di sini adalah sebab orang yang berperang itu adalah orang yang menang, yang akan memegang kekuasaan. Contohnya ya, tokoh yang terkenal dari aliran vitalisme ini adalah F. Mises yang banyak memberikan pengaruh terhadap Adolf Hitler. Sekian materi yang disampaikan oleh saya kembalikan kepada materi. Baik, terima kasih kepada Saudari Zahra Nabila yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada materi tentang aliran teologi yang akan disampaikan oleh Saudari Ratu. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi mengenai aliran teologi. Teologi berasal dari dua suku kata yaitu theos dan logos. Theos artinya Tuhan, logos artinya ilmu. Nah, ada pula yang mengartikan teologi adalah ilmu yang membahas mengenai tauhid. Tauhid diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi, kesimpulannya teologi adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan yang berkaitan dengan kepercayaan atau doktrin-doktrin tentang ketauhidan. Adapun landasan hukum aliran teologi ini adalah Al-Quran dan hadis. Nah, meskipun memiliki landasan yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis, tetapi memiliki pemahaman dan sirah yang berbeda-beda. Maka dari itu, terbagilah aliran teologi ini menjadi beberapa aliran. Aliran yang pertama yaitu ada aliran Khawarij. Aliran ini muncul dikarenakan mereka percaya bahwa Ali bin Abi Thalib telah berbuat salah karena telah menerima tahkim. Tahkim yang dimaksud adalah menyerahkan keputusan kepada seseorang. Nah, tahkim ini terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib menyerahkan keputusan kepada Muawiyah, disebabkan Ali bin Abi Thalib kalah dalam sebuah perjanjian. Maka dari itu, Ali menyerahkan tahkim ini kepada Muawiyah. Nah, sebagian orang menganggap bahwa tahkim ini salah, jadi mereka keluar dari barisan Ali. Maka mereka disebut dengan golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini memiliki doktrin bahwa semua orang yang memiliki dosa besar akan dihukumi kafir. Nah, golongan Khawarij menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya adalah kafir karena telah berlaku dosa besar dengan alasan telah menerima peristiwa tahkim tersebut. Untuk yang kedua yaitu ada aliran Murji'ah. Murji'ah artinya kembali. Nah, berbeda dengan Khawarij, Murji'ah apabila seseorang memiliki dosa besar maka tidak dihukumi kafir tetapi masih mukmin asalkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula aliran yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran ini muncul ketika berbeda pendapat dengan Khawarij dan Murji'ah. Nah, aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa pelaku dosa besar
adalah bukan mukmin dan bukan juga kafir. Namun pelaku dosa besar berada di tengah-tengah, yaitu al-manzilah baina manzilataini, yang berarti dua posisi di antara posisi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada aliran Qadariyah dan Jabariyah. Aliran ini muncul dikarenakan berbeda pendapat mengenai takdir atas perbuatan manusia. Untuk yang pertama ada aliran Qadariyah. Aliran ini memiliki doktrin bahwa semua perilaku manusia itu kehendak manusianya itu sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan aliran selanjutnya yaitu aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini menganggap bahwa semua perbuatan manusia adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia hanya menjalankannya. Tidak ada sangkut pautnya dengan tangan manusia. Mungkin sekian dari materi aliran teologi, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ratu Tiara Nur Fajira yang telah menyampaikan materinya. Boleh di next. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang telah disampaikan pada hari ini. Yang pertama, landasan teologis akhlak seorang muslim terdiri dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan yang memuat nilai-nilai tata kehidupan. Terdapat berbagai aliran dalam Islam, di antaranya aliran naturalisme, yaitu aliran yang meyakini semua hal yang kasat mata dan realistis berwujud. Aliran selanjutnya yaitu aliran hedonisme. Aliran ini menganut kepada kesenangan dunia diwujudkan dalam bentuk gaya hidup yang mewah. Adapun aliran utilitarisme adalah aliran yang beranggapan sesuatu yang baik pasti berguna. Jadi penganut aliran ini beranggapan yang tidak memiliki kegunaan berarti tidak baik. Aliran selanjutnya yaitu aliran idealisme. Aliran ini menganut kepercayaan tentang jiwa dan roh. Lalu ada aliran vitalisme, yaitu aliran yang mempercayai perbuatan baik adalah perbuatan orang kuat yang dapat memaksa dan menekan orang lain. Adapun aliran yang terakhir adalah aliran teologi, yaitu aliran yang mempercayai perbuatan baik orang berasal dari diri sendiri, yang termasuk aliran ini adalah aliran Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Boleh next. Baik, mungkin penyampaian materi kami telah dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila ada pertanyaan, silahkan diajukan di kolom komentar ataupun di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.